Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku MA Al-Hikmah Melaten yang kami sayangi. Kita mulai masuk ke materi semester 2, yaitu yang pertama tentang fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke bab fungsi, kami akan mengulas kembali sedikit tentang materi relasi yang mungkin pernah kalian dapatkan ketika kalian SMP dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi menurut bahasa itu artinya hubungan. Sedangkan menurut matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi ada aturannya untuk menghubungkan, tidak asal menghubungkan ya. Contohnya, ada himpunan A, itu anggotanya nama-nama siswa, yaitu Ade, Budi, Cici, Dudu. Dan B itu nama-nama makanan, soto, sate, bakso, rawon. Ini akan kita hubungkan. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Jadi ada aturan atau relasi yang mungkin untuk memasangkannya, yaitu misalnya memesan, menyukai, menjual, memasak, dan lain-lain. Jadi misalnya Ade memesan soto, Budi memesan bakso, Cici memesan rawon, Dodo memesan bakso, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menyatakan relasi? Itu ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, langsung saja kita nyatakan dengan diagram panah. Misalnya tadi, anggota himpunan A terdiri dari nama-nama siswa. Kemudian anggota himpunan B terdiri dari nama-nama makanan. Misalnya kita ambil relasinya atau aturannya itu menyukai. Nah, di sini kita ambil menyukai. Jadi kalau misalnya Ade menyukai sate, tinggal kita tarik garis antara Ade dan sate. Kemudian Budi menyukai soto, JJ menyukai bakso, dan Dodo menyukai pecel. Karena menyukai ini kan mungkin kalau satu orang menyukai 2 makanan, misalnya Dodo suka sate, itu boleh. Itu namanya relasi, jadi boleh lebih dari 1. Kemudian dari diagram panah tadi kita nyatakan kehimpunan pasangan berurutan. Di sini ada kata himpunan, berarti harus diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri juga kurung kurawal. Kemudian di dalamnya ada kurung-kurung. Nah, karena berurutan berarti harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Urut dari atas kita baca itu Ade suka sate, berarti Ade, sate, dan dikurung lagi Budi, soto, lalu Cici, bakso, Dodo, pecel, lalu Dodo, sate, karena Dodonya kan punya 2 pasangan. Begitu cara menuliskan himpunan pasangan berurutan. Harus diapit kurung kurawal dan di dalamnya itu berupa pasangan-pasangan. Kemudian yang ketiga yaitu diagram kartesius. Itu kita nyatakan ke diagram kartesius. Bagian yang mendatar ini adalah anggota himpunan A. Kemudian yang naik itu anggota himpunan B. Tulis yang A itu berarti Ade, Budi, Cici, Dodo. Kemudian yang naik nama-nama makanannya. Tinggal kita tentukan titiknya. Nah, tadi yang Ade itu sukanya sate. Berarti kita tarik Ade suka sate. Nah, titiknya di situ. Budi suka soto, Cici suka bakso.
Dodo suka pecel dan sate. Nah, begitu. Ini cara membuat diagram kartesius. Baiklah, sudah paham ya tentang relasi? Maka kita akan masuk ke pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi itu disebut juga dengan pemetaan, sama saja. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap anggota himpunan A, berarti semua anggota himpunan A. Dan kemudian ke tepat satu, jadi itu berarti himpunan A-nya itu hanya boleh mempunyai pasangannya itu satu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri fungsi itu yang pertama yaitu anggota A punya pasangan semua. Jadi semuanya harus punya pasangan. Lalu yang kedua yaitu anggota A pasangannya harus satu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi semuanya harus punya pasangan dan harus satu. Kemudian di sini kita masuk ke contoh fungsi. Nah, mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Dari contoh ini ya, kita lihat satu persatu. Nah, di sini kita lihat anggotanya A, PQR, dan anggota B itu ada 1, 4, 5. Yang perlu kita lihat di sini adalah A-nya saja. Jadi abaikan yang B. Kita lihat yang A. A anggotanya itu ada PQR, dia punya pasangan semua dan pasangannya hanya satu, berarti fungsi. Kemudian yang kedua, ini A-nya anggotanya PQR, dia punya pasangan semua di B dan juga pasangannya cuma satu, berarti fungsi. Meskipun B itu ada yang punya dua pasangan, tidak apa-apa, karena yang kita lihat hanya yang A. Amati yang A saja dan abaikan yang B ya. Meskipun ini B punya dua pasangan, tidak apa-apa, itu masih termasuk fungsi. Demikian. Kemudian bagian yang ketiga, ini kan anggota himpunan A-nya ada P dan Q. Nah, P-nya punya pasangan satu, tapi Q-nya punya dua pasangan, berarti bukan fungsi. Kemudian yang keempat, anggotanya PQR, PQ punya pasangan, tapi R-nya tidak punya pasangan, berarti bukan fungsi juga. Yang kelima, ini PQ punya pasangan dan hanya satu, berarti masuk ke fungsi. Meskipun ada satu anggota B yang tidak punya pasangan, itu juga tidak apa-apa.